Tim Jimat punya cerita dengan judul Jejak Mistik Masinis Kereta Api. Cerita ini dikirimkan oleh Julie Henry dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat malam pendengar acara Jimat di Radio Istana FM Bojonegoro. Perkenalkan, namaku Julie. Aku berasal dari Madiun dan sudah 5 tahun aku menjadi masinis kereta api di Sumatera. Aku akan berbagi pengalaman tentang kejadian mistik yang kualami saat mengemudikan kereta jurusan Medan Rantau Prapat. Begini cerita selengkapnya. Aku tengah membawa kereta api Kinantan jurusan Rantau Prapat yang memecah keheningan malam. Kereta meluncur bagaikan naga besi yang melintas cepat di bantalan rel. Aku sedang fokus mengawasi jalan. Kulihat dari kaca depan tampak jelas jalan terbentang sunyi. Lampu temaram di rumah-rumah penduduk seolah menyiratkan nuansa suram muram. Palang kereta tertutup rapi. Pohon sawit, karet, kelapa, dan pisang berdiri berjajar bagaikan bangunan hitam tanpa penerangan. Sorot lampu berkekuatan 5.000 watt yang terpancar dari kepala lokomotif terus memanduku dalam sepinya malam. Naga besi seakan menjadi raja yang mencari lawan tanding. Semilir angin malam menelisik masuk di antara ruang kemudi. Sempat ku perhatikan Yusuf rekanku sesama masinis sedang tertidur pulas untuk rehat sejenak. Dalam kondisi seperti itu aku selalu menyempatkan berzikir dan melantunkan ayat-ayat ilahi karena itulah yang menjadi benteng perlindungan dari rasa takut dalam benakku. Aku teringat dengan nasihat rekan masinis senior yang menyuruhku untuk membunyikan klakson saat melewati daerah yang dianggap angker atau wingit. Sebagai orang yang berpikir rasional, aku tentunya tidak mempercayai hal itu sampai suatu ketika. Saat melintasi daerah perkebunan kelapa sawit sebelum sel Bejanggar, aku sengaja tidak membunyikan klakson. Padahal sebelumnya aku sudah diperingatkan bahwa daerah itu terkenal wingit. Namun, semua itu hanya kuanggap sebagai mitos belaka. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu kabin terbuka.
merasa ada sosok yang sedang berdiri di belakangku. Anehnya, aku juga melihat Yusuf masih tertidur pulas. Lantas siapa sosok yang berdiri ini? Aku mulai berpikir macam-macam. Gak mungkin ono penumpang sing wani mlebu ruang masinis pas kereta mlayu banter kaya ngene. Aduh, sapa ya wong iki? Ulu kuduku merinding hebat. Jantungku berdegup kencang. Meskipun demikian aku harus tetap fokus mengemudikan kereta. Sekilas aku tidak berani menatap wajah sosok itu. Namun aku dapat mengetahui bahwa sosok itu adalah seorang wanita yang mengenakan busana batik dengan rambut panjang menjuntai hampir ke lantai. Ia terus berdiri di sampingku untuk beberapa lama tanpa berbicara sepatah kata pun. Spontan aku berucap sambil terbata-bata. Sepupurane mbah kula lali lakson. Setelah itu sosok itu seolah melayang menembus dinding lokomotif sambil terdengar suara geraman. Kemudian menghilang di balik sepinya malam. Keringat deras mengucur dari keningku. Aku sadar bahwa aku baru saja didatangi oleh penunggu gaib tempat itu. Sejak saat itu aku tidak pernah lupa untuk membunyikan klakson lokasi-lokasi wingit. Intinya, saat mengemudikan kereta api pikiran kita harus tenang. Jangan sampai merasa emosi atau kesal, karena itu dapat mempengaruhi sisi psikologis kita untuk ditemui makhluk-makhluk gaib selama perjalanan. Ketika aku lupa membunyikan klakson, terkadang ada saja masalah di dalam kereta seperti sekring jatuh, baut lepas, dan lain-lain. Terkadang aku juga diperdengarkan suara tertawa menyeramkan atau suara dengungan tawon. Mau tidak percaya, namun nyatanya aku mengalaminya sendiri. Kalau mau cerita kepada orang lain pun mereka menganggap aku sedang berhalusinasi. Pengalaman menyeramkan lainnya pernah kualami di daerah tebing. Saat itu kereta tengah melintas di antara dua bukit. Saat aku sedang fokus mengemudi, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sosok wanita bergaun putih lusuh yang terbang dari bukit satu ke bukit lainnya sambil tertawa terkekeh. Yang dikenal sebagai kuntilanak. Terkadang aku juga menemui sosok yang berdiri di tengah-tengah rel seolah hendak bunuh diri. Namun saat kereta semakin mendekat, sosok itu langsung menghilang tak berbekas. Mungkinkah itu arwah-arwah penasaran orang yang meninggal akibat tertabrak kereta? Entahlah. Yang jelas aku saat ini percaya bahwa makhluk gaib itu ada di sekitar kita. Salam Cimatres. Salam misteri. Au.